Di Hollow Earth, Kong sedang dikejar-kejar monster Wardog. Sampai di ujung tebing, Kong memancing para Wardog dan menjatuhkan mereka. Namun, giginya yang sedang sakit membuatnya tidak bisa memakan mangsanya. Kong kemudian mendengar suara raungan yang ternyata hanya seekor kodok raksasa. Ia pun kembali dan merasa sendirian. Di permukaan bumi, Dr. Elaine Andrew berusaha menjaga agar Godzilla dan Kong tidak bertemu. Godzilla menjaga keseimbangan di muka bumi dengan membunuh monster lain yang membuat onar. Di Roma, monster Sila mengamuk. Godzilla melumpuhkannya dengan menembakkan sinar atomnya ke mulut Sila. Dia pun kemudian menjadikan Colosseum sebagai tempat tidurnya. Para peneliti di Hollow Earth mendeteksi energi besar di wilayah Kong yang menyebabkan lubang runtuh di tempat Kong membunuh Wardog. Elaine diberitahu oleh temannya, Direktur Hampton. Di sisi lain, Elaine yang baru saja mengadopsi Jia harus mengantarkannya ke sekolah. Di sekolah, Jia merasa tidak nyaman dan tidak bisa beradaptasi. Tak lama kemudian, markas peneliti di Hollow Earth dihancurkan oleh Titan misterius. Elaine pergi ke Miami untuk menemui Bernie Hayes, ahli dalam teori konspirasi Titan. Elaine meminta bantuan Bernie untuk memahami arti penglihatan Jia. Bernie setuju untuk membantu dengan syarat dia bisa ikut ke Hollow Earth. I'm so glad I didn't have to say it. I thought you were never going to ask. You want to go to Hollow Earth? Well, Director Hampton doesn't have a kid who can talk to Kong. Technically, Director Hampton is in charge of general operations. The Monarch Hollow Earth Station, the MHES, the mess. Energi misterius kembali muncul. Godzilla juga merasakannya. Dia meninggalkan Roma dan menuju sumber energi itu. Sementara itu, Kong keluar dari Hollow Earth untuk menemui Elaine dan Jia. Dia menunjukkan giginya yang sakit. Kemudian Elaine menghubungi teman lamanya, dokter hewan Monarch, bernama Trapper. Trapper mencabut gigi Kong dan memberinya gigi logam sebagai pengganti. Don't worry, she'll be alright. She's got a good mum. Yeah, I know how that goes. Trying to find her place in the world. You are not a serious person. Oh, she sounds very smart. Well, good teeth aren't going to help if Godzilla senses that he's up here. Setelah itu, Bernie memberitahu Elaine bahwa ada sinyal bahaya dari Hollow Earth. Elaine, Bernie, Trapper, Zia, dan seorang pilot bernama Michael mengikuti Kong menuju ke Hollow Earth. Godzilla pergi ke pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis untuk menyerap radiasi dan mengisi kekuatannya. Jet-jet tempur mencoba menembaknya, tapi Godzilla dengan mudahnya menjatuhkan mereka. Di markas, Hampton melihat Godzilla menuju ke arah Titan lain bernama Tiamat di kutub utara. Para peneliti khawatir jika Godzilla membunuh Tiamat, dia akan menjadi semakin kuat. Di Hollow Earth, rombongan Elaine menemukan markas peneliti yang hancur dan para peneliti yang tewas. Mereka juga menemukan jejak kaki berdarah di dinding yang menurut Trapper adalah tanda tantangan perang. Di tempat lain, Kong menemukan lubang runtuhan dan memasuki dunia yang lebih bawah. Dia berjalan dengan kapaknya sampai bertemu sosok lain. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah seekor kera yang lebih kecil bernama Suko. Saat Kong mencoba mendekatinya, Suko malah menyerang dan memanggil 3 kera lain untuk menyerangnya. Perkelahian terjadi. Salah satu kera hampir membunuh Kong, tapi Kong berhasil membebaskan diri dan mengalahkan mereka semua. Dia bahkan menggunakan Suko sebagai senjata dan membunuh salah satu kera. Kera lain hampir jatuh dari tebing, tapi Kong menyelamatkannya. Namun, kera itu malah mencoba menikam Kong, sehingga Kong terpaksa menjatuhkannya ke jurang. Kera terakhir melarikan diri.
dan Suko setuju menjadi pemandu Kong. Pesawat yang membawa rombongan Ilen terganggu energi misterius. Mereka pun akhirnya mendarat darurat di sebuah hutan. Mereka berjalan menyusuri hutan hingga Trapper dan Bernie merasakan adanya bahaya. Michael yang tidak percaya mendebat mereka, tapi malah dimangsa oleh monster berbentuk pohon. Yang lain berlari ketakutan hingga menemukan reruntuhan kuil tua yang didedikasikan untuk Mothra. Zia mengaktifkan pintu masuk, membawa mereka melewati sebuah tabit pelindung dan masuk ke dunia yang lebih bawah. Lineage must go back further than we thought. Queen of the monsters in Hollow Earth. The architecture is consistent with the Iwi. Markings are older than the ones on Skull Island. Centuries. Suko mengajak Kong ke sebuah danau untuk minum. Tiba-tiba muncul ular raksasa yang menyerang Kong. Terjadilah pertarungan sengit dan Kong menggunakan kampaknya untuk memenggal ular tersebut. Dia memakan daging ular itu dan bahkan berbagi dengan Suko yang terkejut karena Suko sebenarnya telah menjebaknya. Sementara itu, Monar melacak Godzilla hingga bertemu dengan Titan di bawah laut bernama Tiamat. Pertarungan sengit terjadi. Meskipun Tiamat melilitkan tubuhnya ke Godzilla, Godzilla justru memakan Tiamat dan menyerap energi radiasinya sebelum kembali ke bawah laut untuk memperkuat dirinya. Ilen dan kawan-kawan bertemu suku Iwi. Mereka menyadari bahwa Jia adalah salah satu dari mereka. Pemimpin suku tersebut berkomunikasi dengan Jia melalui telepati dan berbagi penglihatan serta kilas balik tentang sejarah suku Iwi dan ingatan Jia sendiri. Ilen menyadari bahwa sinyal bahaya yang mereka terima berasal dari suku Iwi. She understands me. She can understand everything you said. Godzilla hears it? It's the Iwi calling for help. Mereka dibawa masuk ke kuil Iwi yang megah. Ilen menerjemahkan sejarah mereka. Dahulu kala, kera besar adalah pelindung manusia. Namun, pemimpin kejam bernama Scar King memimpin pasukan kera untuk menyerang dunia permukaan dan berperang melawan Godzilla dan spesiesnya. Godzilla kemudian memenjarakan Scar King dan pasukannya di dalam Hollow Earth. Mereka juga mengetahui bahwa Jia sebagai keturunan langsung suku Iwi adalah orang yang bisa membangkitkan kembali Mothra. Sementara itu, Kong mengikuti Suko ke tempat tinggal kera besar lainnya. Dia terkejut melihat mereka dipaksa bekerja keras oleh Scar King. Kong melihat salah satu pengawal Scar King menyiksa kera lain. Kong menghajar pengawal itu. Scar King muncul dan menertawakan Kong karena gigi logamnya. Scar King nyaris menyerang Suko, namun kera yang selamat dari serangan Kong sebelumnya justru melawan Scar King. Scar King murka dan menendang kera itu ke lahar panas. Kong dan Scar King bertarung. Scar King menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang punggung Titan lain. Kong hampir menang, tetapi Scar King memanggil senjata rahasianya, Titan es bernama Simo. Simo mengeluarkan embusan es kepada Kong. Kong mencoba menangkisnya dengan kapak, tetapi embusan itu terlalu kuat hingga membekukan lengan Kong. Kong melarikan diri, dikejar oleh kera-kera anak buah Scar King. Kong berhasil menjebak mereka hingga terkubur dalam reruntuhan batu tebing. Suko muncul dan memapah Kong untuk pergi dari tempat itu. Ilen dan kawan-kawannya tinggal bersama suku Iwi. Suku Iwi kemudian membuka penghalang ke dunia mereka saat Suko membawa Kong yang terluka. Suko kemudian kembali ke markas para kera untuk memata-matai. Mereka melihat lengan Kong yang membeku dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kong memberi tanda sedih pada Jia bahwa dia kehilangan rumahnya.
Trapper memberitahu Elaine bahwa cara terbaik untuk membantu Kong adalah teknologi dari proyeknya, yang bertujuan untuk memberi kekuatan tambahan pada Kong jika terjadi serangan Titan besar lainnya. You can't be serious. Oh, I'm deadly serious. Project Powerhouse. I wasn't talking plaster of Paris. I don't think a massive cast is going to solve the problem. Mereka berhasil menemukan sarung tangan Beast dari markas Monarch yang hancur dan memasangkannya ke lengan Kong. Sarung tangan besi itu mengembalikan kemampuan bergerak dan kekuatan Kong. Zuko yang baru saja kembali melaporkan pada Kong bahwa Scar King sudah bergerak. Kong pun pergi ke permukaan untuk menarik perhatian Godzilla. Sementara itu, Scar King mengendarai Zemo dan memimpin pasukan kera untuk menyerbu dunia suku Iwi. But if Kong draws Godzilla down here, That's a suicide mission. Kong invades his turf. Could start a war. Setelah menyerap kekuatan dari Tiamat, Godzilla bangkit kembali dengan sinar berwarna merah muda di punggungnya. Kong muncul di permukaan melalui portal di Kairo. Godzilla yang mendengar aumannya di Gibraltar langsung menuju ke sana. Dia tidak senang melihat Kong lagi. Dia pun menyerang Kong meskipun Kong berusaha mengajaknya bekerja sama. Mereka bertarung sengit, menghancurkan piramida di Mesir. Kong menggunakan sarung tangan barunya untuk memukul Godzilla beberapa kali. Sementara itu di Hollow Earth, suku Iwi melakukan ritual bersama Jia. Ritual ini membangkitkan kembali Mothra. Mothra kemudian segera muncul ke permukaan untuk melerai pertarungan Godzilla dan Kong. Godzilla berhenti menyerang Kong dan mereka berdua sama-sama mengaum. Scar King dan pasukannya semakin dekat. Trapper dan yang lainnya membuat rencana dengan menggunakan teknologi Iwi untuk menciptakan hentakan gravitasi. Hentakan ini akan dibuat dengan kristal Iwi untuk menahan para Titan jahat agar tidak keluar dari Hollow Earth. After that, everything that is up, which should keep those things from the portals, but only for a few minutes or maybe less, causing an anti-gravity shockwave, two electromagnetic pyramids together. Scar King menggunakan Zemo untuk membekukan penghalang dan menghancurkannya. Godzilla dan Kong muncul dan bertarung bersama. Kong melawan Zemo dan Godzilla melawan Scar King. Hentakan gravitasi dimulai. Keempat Titan itu melayang-layang dan bertarung di udara. Zuko ikut bertarung melawan para pasukan kera. Mothra melindungi pesawat Trapper dan yang lainnya yang terbang menyelamatkan diri. Saat hentakan gravitasi berhenti, keempat Titan kemudian terjatuh melalui portal ke permukaan bumi. Mereka muncul di pantai Rio de Janeiro dan membuat orang-orang panik. Scar King menggunakan Zemo untuk membekukan banyak bangunan dan menembakkan es ke langit. Kong beberapa kali menyerang Scar King hingga salah satu giginya copot. Namun Zemo membuat Kong kesulitan mengalahkannya. Godzilla menembakkan sinar atom ke Scar King, tapi Scar King menghindar. Godzilla berhasil menghancurkan cambuk Scar King dan kristal pengendali Zemo terlepas. Para Titan berebut kristal itu. Zuko melompat melalui portal membawa kapak Kong dan menghancurkan kristal itu, membuat Zemo terbebas dari kendali Scar King. Dengan amarah, Scar King meraih Zuko dan hendak membunuhnya. Namun Kong segera menghantam Scar King yang membuat Zuko terlepas. Kong melemparkan Scar King ke arah Godzilla. Godzilla kemudian melemparkan balik Scar King ke arah Kong, seperti bola voli. Godzilla kemudian memegang Scar King dan mengangkatnya ke udara. Zemo lalu mengeluarkan semburan esnya untuk membekukan Scar King. Kong kemudian menghancurkan patung es itu berkeping-keping. Godzilla menggunakan sinar atomnya untuk mencairkan es yang dibuat Zemo.
mengembalikannya semuanya seperti semula. Setelah pertarungan selesai, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum. Mothra memperbaiki pelindung di Hollow Earth. Elaine merasa Zia sudah siap tinggal bersama suku Iwi, tetapi Zia memberi tanda bahwa dia ingin tetap bersama Elaine. Mereka berdua kemudian berpisah dengan Trapper dan Bernie. You alright? This place could be your home. Kong kembali ke tempat tinggal kera besar bersama Zuko dan Zimo. Dia kemudian menjadi pemimpin baru. Di hadapan para kera, dia mengangkat kampaknya ke udara dan mengaum keras.